magnet rezeki. Satu sama terhubung. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bincang hikmah kita yang masih berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, ya. Yaitu tentang bagaimana kita bisa menyikapi dunia dengan tepat, ya. Oke, ya. Ada satu ayat Al-Quran, yaitu kaitannya dengan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan harta, ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, ya. Ya, kita sama-sama baca dulu ya, baca Al-Fatihah. Ya, kita mudah-mudahan dengan kajian kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, ya. Dan juga Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, ya, kepada guru-guru kita, dan kepada seluruh ulama-ulama, ya, yang telah menghantarkan Islam kepada kita sampai hari ini, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, topik tentang bagaimana menyikapi dunia dengan tepat ini adalah topik yang nggak pernah selesai dibahas, ya. Karena memang agak membingungkan sebenarnya bagi mereka-mereka yang mempelajari Islamnya dari berbagai sudut pandang, ya. Ketika bicara tentang dunia, takut kalau seandainya dunianya akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya nggak mau kaya gitu kan. Takut nanti gitu kan, kalau seandainya kaya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam api neraka, ya. Kemudian tapi juga nggak mau miskin juga gitu, ya. Terus kemudian akhirnya ya nggak jadi apa-apa juga. Ada ayat dalam Al-Quran yang mari sama-sama kita juga bahas, ya, tentang hal ini. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ayat ini, ya, Al-Hakumut Takatsur, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya. Al-Hakumut Takatsur. Jadi At-Takatsur ini kan membanyak-banyakan gitu kan. Al-Ha ini lalai gitu, ya. Jadi bermegah-megahan itu, ya, telah melalaikan kamu, ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Diulangi lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin, sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan langsung mata sendiri, ainul yakin, ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Nah,
ayat ini sering digunakan sebagai ketakutan kita ya, atau ketakutan kita untuk mengumpulkan harta ya. Jadi jangan sampai akhirnya ketika kita mengumpulkan harta nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kan jelas ya, alhaqumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, tentunya di sini ya, Islam tuh berada di pertengahan ya. Tidaklah juga terlalu mengagungkan dunia sampai bermegah-megahan seperti ini, tidak juga sebenarnya meninggalkan sama sekali ya. Karena gini, ada ketika kita baca dalil misalnya gitu ya, seperti ini misalnya dalil yang kita mau bahas di sini ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya, jadi ya udah gitu kan, tahan aja kehidupan dunia ini gitu kan. Memang dunia ini penjara kok buat kita gitu kan. Terus kemudian kita takut untuk bermegah-megahan itu, takut untuk menggunakan fasilitas-fasilitas dan seterusnya. Ya, kemudian ada ayat, ada hadis yang lainnya menyebutkan tentang jadilah kalian musafir yang uang itu cukup hanya untuk besok hari aja gitu, nggak usah mikir terlalu jauh gitu kan, nggak usah ngumpulin uang. Nah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu bahkan memberikan catatan terhadap orang-orang yang ingin menggunakan dalil ini kepada semua umat Islam. Seluruh umat Islam itu wajib menggunakan dalil itu. Jadi kalau punya uang, misalnya kita sehari itu 300.000 ya, maka sangat tercela kalau kita pegang uang tuh sampai 500.000 gitu, tercela itu gitu kan dalam hadis itu gitu kan. Saya nggak ketemu di sininya ya. Nah kemudian ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa seandainya dalil itu digunakan oleh seluruh kaum muslimin, maka nggak akan sempurna Islam ini, karena zakat itu mesti dikumpulkan ya, zakat itu mesti dikumpulkan. Setelah 1 tahun cukup haul dan nisabnya ya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya 84 atau 85 gram emas gitu. Untuk zakat emas ya, itu baru dikeluarkan. Berarti kan dia ngumpulin harta. Terus kemudian kita baca di sini juga alhaqumut takatsur, bermegah-megahan gitu kan. Nah, telah melalaikan kamu. Nah, akhirnya kata kuncinya itu bukan cuma bermegah-megahannya, tapi alhaqnya, melalaikan. Begitu ya. Jadi kalau seandainya harta dunia itu tidak melalaikan, bahkan harta dunia itu digunakan untuk kepentingan ibadah, untuk haji itu kan mesti dikumpulkan uangnya, gitu kan? Haji itu mesti dikumpulkan, zakat itu mesti dikumpulkan. Kalau pakai dalil tentang kehidupan itu, kalau kita punya makan gitu untuk hidup sehari, terus kemudian kita punya lebih dari itu, kemudian kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nggak akan ada ya amalan seperti zakat dan haji. Nah, maka akhirnya hal seperti ini kita harus seimbang ya, seimbang melihat ya hadis-hadis dan ayat-ayat tentang hal ini. Nah, ini penjelasannya apa? Ini motivasi bagi seorang mukmin akan berpaling. Berpalingnya dari apa? Dari cinta dunia yang berlebihan, gitu ya. Berpaling dari cinta dunia yang berlebihan. Yang kemarin kan kita celakalah budak dirham ya. Nih ya, celakalah budak dinar dan dirham, dan celakalah juga budak qatifah dan khamisah. Qatifah dan khamisah ini lebih kurangnya orang-orang yang membangga-banggakan brand gitu ya. Ya, jika diberi ia rela, dan tidak diberi ia jika tidak diberi ia tidak rela. Nah, ini yang tidak diperbolehkan adalah cinta dunia ya. Dunia terlalu dicintai sebegitunya gitu kan, sampai akhirnya takut. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Nah, bagi orang Islam dunia itu adalah penjaranya. Ya mungkin akhirnya nggak bebas gitu, nggak bebas seperti orang yang merasa bahwa hidupnya bebas mau diapain aja ya. Bagi kita nggak bebas. Nah, sementara ya surga bagi orang-orang yang kafir. Di surga itu apa sih? Ngeliatin apa namanya, perempuan berzina, kemudian minum khamar, itu bagi mereka ya diperbolehkan, mungkin bagi mereka gitu ya. Tapi bagi orang beriman itu penjara. Kita nggak boleh dulu untuk menggunakan itu. Ada saatnya nanti kita free gitu ya. Nah, jadi
dalil ini bukan untuk mengatakan bahwa kita membenci dunia sama sekali, tidak, ya. Kemudian di sini juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya, ya. Nah, ini kaitannya dengan bertemu di mana? Bertemu di surga. Jadi kita harus cepat-cepat pengen pulang gitu ya. Kalau kata guru saya, ya, kata guru saya. Nah, ini ada keterangan nih. Kita baca juga keterangannya, yakni bila dibandingkan dengan kenikmatan abadi yang disediakan Allah baginya di akhirat, atau orang mukmin dilarang melampiaskan syahwat dunia, ya. Jadi ia seakan-akan di dalam penjara. Ya, jadi dia syahwat dunianya yang ditahan-tahan begitu. Ya nggak di nggak di ya di asal dilampiaskan begitu, enggak. Sementara orang-orang kafir itu bebas merdeka dari semua ikatan dan larangan, seakan-akan ia sudah berada di surga. Ini keterangannya, ya. Tapi bukan berarti bahwa setelah itu kita membenci dunia, tidak. Dunia itu bahkan kalau bisa dicintai. Yang dicintai yang mananya? Cintailah dunia yang merupakan bagian menuju akhirat. Nah, di sini ya, bertemu dengan Allah itu ya kaitannya dengan supaya kita bisa segera ketemu Allah di akhirat, yaitu di surga. Dan Allah pun akan suka bertemu dengannya. Jadi kata guru saya, yang paling bagus itu kita tuh cepat mati, kata guru saya. Yang paling bagus itu kita cepat mati gitu. Kalau bagi orang yang beriman itu cepat bertemu Allah. Bagi orang yang durjana itu dia akhirnya menghentikan maksiatnya sehingga tidak nambah azab, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Ini hadis berikutnya. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya berkata, jadilah kamu di dunia ini, ya, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau penyeberang jalan. Lalu Ibnu Umar menambahkan, jika kamu berada di sore hari jangan menunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan menunggu sore hari. Pergunakan waktu sehatmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu, ya. Nah, di sini para perawi menjelaskan artinya janganlah kamu tunduk kepada dunia, ya, serta jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggal. Juga jangan pernah berbicara kepadamu, jadi dunia sebagai tempat tinggal ini nggak boleh nih. Ya, jangan jadikan dunia. Jangan tunduk pada dunia. Ya, memang nggak boleh kalau bicara tentang tunduk. Sekali lagi, penyikapan kita terhadap ini mesti tepat, gitu ya. Jadikan dunia itu sebagai ladang untuk beramal soleh menuju akhirat. Tapi kalau tunduk kepada dunianya, ini nggak diperbolehkan. Dan jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggal. Juga jangan pernah berbicara kepada dirimu tentang kekekalan tinggal di dunia. Ini nggak boleh gitu. Bicara kita, wah saya mau hidup ya 1000 tahun lagi gitu ya. 2000 tahun lagi, ya nggak boleh begitu ya. Jangan memberikan perhatian berlebih kepadanya dan jangan terikat dengannya selain keterikatan orang asing kepada negeri yang bukan negerinya. Dan jangan menyibukkan diri sebagaimana orang asing tidak menyibukkan diri dengannya, di mana ia hanya ingin pergi menemui keluarganya. Jadi kita di dunia itu ya bukannya kita membenci sama sekali, tapi ya kita menempatkan diri dengan tepat bahwa kita adalah musafir. Kita musafir, kita nggak akan ada lama di sini, kita suatu saat nanti akan kembali gitu ya. Nah, kalau kembali berarti kan kita mempersiapkan bekal. Nah, bekal apa yang paling bagus? Yang paling bagus adalah amal soleh, ya. Nah, jadi dalil-dalil ini tuh kita rangkai semuanya. Jangan sampai akhirnya pengertian kita terhadap definisi dunia jadi nggak tepat gara-gara kitanya nggak tepat dalam membaca dalilnya. Oke? Nah, di sini yuk kita belajar keterangannya. Nabi SAW memegang pundak Abdullah bin Umar yang menunjukkan kecintaan beliau kepadanya. Jadi pundaknya dipegang gitu ya. Yang memegang pundak, nggak kelihatan ya, pundak dari Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini anaknya Umar, berarti masih kecil ya. Ini zaman Rasulullah SAW ini masih kecil. Sebagai peringatan tentang pentingnya apa yang disampaikan. Ada beberapa hadis yang dititip kepada Abdullah bin Umar ini, ya.
Ada pertanyaan seperti halnya perantau. Gimana dengan posisi perantau, Pak Nas? Iya, posisi perantau. Saya pernah jadi perantau tuh di perantau di Malaysia kan. Saya kan pernah jadi perantau. Nah kan aneh kalau seandainya saya tuh apa beli rumah gitu di sana, terus kemudian juga beli mobil mewah gitu, hidup dengan sesuatu yang bermegah-megahan, kayaknya nggak pantas banget gitu loh. Yang saya lakukan di Malaysia pada saat itu adalah saya ngumpulin bekal supaya pada saat saya nanti pulang itu saya bisa hidup dengan jauh lebih baik. Kan itu logika perantau. Tapi apakah saya membenci Malaysianya? Tidak, ya. Bahkan saya mencintai Malaysia itu, mencintai Malaysia. Sampai sekarang saya senang banget sama Malaysia itu. Ya. Saya mencintai Malaysianya tapi tidak seperti posisi orang yang ada di sana, tidak. Tapi yang suatu saat nanti akan kembali. Bahkan saya tiap bulan itu kayak nginget mati gitu, setiap bulan gitu. Setiap bulan itu kan setiap tanggal 26 ya, saya tuh deg-degan gitu karena tanggal 28 visa saya habis gitu. Jadi saya dulu cuma dapat visa sebulan gitu kan. Nah, terus kemudian setiap tanggal 26 tuh bingung gitu kan, uangnya ada nggak buat keluar gitu. Itulah ya, deg-degannya itu. Jadi saya merasa sakaratul maut itu terlatih gitu di Malaysia gitu ya. Seperti perantau ya. Menikmati ada di sana, ya saya menikmati tuh main tenis lapangan gitu kan. Ya beli mobil ala kadarnya gitu kan. Ya saya menikmati berada di Malaysia itu. Tapi visi hidup saya tidak di Malaysia, tapi visi hidup saya adalah kembali ke kampung halaman saya. Begitulah kita, ya. Kemudian di sini anjuran agar ya segera melakukan setiap amal tepat pada waktunya, kemudian anjuran agar tidak memperpanjang angan-angan. Dengan demikian, perbuatannya menjadi baik dan selamat dari menunda-nunda amal serta kemalasan. Anjuran agar menggunakan kesempatan untuk menambah ketaatan serta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat kita ya, bahwa hidup di dunia yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan ya apa yang ada di dunia ini. Oke, hadis terakhir ini dari Abul Abbas Sahal bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang suatu perbuatan jika aku lakukan Allah dan manusia akan mencintaiku." Nah, ini dia ya. Berzuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintamu. Dan berzuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia mencintaimu. Ya. Nah, ini dalil bagus sekali ya. Izhad fid dunya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhud fima indan nas yuhibbakan nas. Masya Allah ya. Jadi penjelasannya begini. Jadi kalau seandainya kita zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Artinya kita dikasih nggak merasa bagaimana gitu kan, diambil juga nggak merasa hilang, itu orang zuhud gitu ya. Terus kemudian juga nanti Allah akan cinta kita. Jadi kalau seandainya kita tuh di dunia tuh ala kadarnya lah, mungkin bahasa yang tepat tuh ala kadarnya ya. Mewah-mewahan banget juga enggak ya, membenci dunia juga enggak, karena dunia ciptaan Allah. Nah, jadi zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang arti zuhud yang mudah gitu. Arti zuhud yang mudah itu apa? Orang punya gitu. Orang punya nih. Misalnya katakan dia rumahnya mewah gitu, atau mobilnya Alphard 2 biji nongkrong di rumahnya gitu kan. Terus kemudian kita ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi kita tuh nggak ada punya rasa dengki, ya, rasa iri hati, rasa ingin memiliki, rasa nggak suka kalau dia dapetin kekayaan gitu. Ya, jadi bahkan kalau di magnet rezeki kan yang harus kita latih adalah bagaimana kita terus melatih, terus mendoakan orang lain. Orang punya mobil Alphard, kita doain, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya gitu. Bukan dengan ngomongin gitu kan, oh jangan-jangan korupsi itu, jangan-jangan dia
dapetinnya nggak halal dan seterusnya. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kita mendoakan orang lain. Bahkan mendoakan orang lain inilah yang menjadi amalan yang harus dilatih di magnet rezeki. Nah, ini nanti kita akan dicintai oleh manusia. Kan kita punya banyak persoalan ya sama manusia. Ya, kadang-kadang kita punya persoalan gitu ya. Ya bisnis lah yang nggak benar di masa yang lalu, ya kerjaan lah yang nggak benar gitu kan, ya konflik lah yang nggak selesai di masa-masa yang lalu tuh. Kan kita pengen dapetin cinta manusia. Nah, bagaimana kita mendapatkan cinta manusia gitu kan? Latihlah dengan kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nanti orang lain akan mencintai kita. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.